Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya, terkait dengan ciri orang yang takwa di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai masalah menginfakkan ya, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Terus infak itu harus yang baik ya. Terus jangan sampai harus menjaga hati si penerima juga gitu ya. Nah, yang berikutnya ciri orang yang takwa sebagai evaluasi bahwa kita ini sudah meningkatkan derajat takwa itu, yaitu adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu yang bisa mengendalikan emosi gitu, mengendalikan diri gitu kan gitu. Nah, inilah salah satu hikmah puasa itu adalah sebagai latihan dalam pengendalian diri gitu ya. Kalau ilmu masalah ISQ itu kan adalah masalah emotional quotient ya, kecerdasan merasa gitu kan, bagaimana mengendalikan diri ini. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda katanya ketika nanya, tahukah kamu orang yang kuat gitu ya? Oh, orang yang kuat adalah orang yang biasa pegulat gitu. Oh, enggak gitu. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisyu'arati gitu. Jadi orang yang kuat itu bukan pegulat ya, bukan orang yang biasa pegulat gitu kan ya. Innamasyadidul ladzina yamliku nafsahu indal ghadab ya. Sesungguhnya orang yang kuat ini adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika ketika marah gitu. Jadi makin kuat kita mengendalikan diri ketika marah ya, makin bisa nih mengendalikan, berarti orang itu makin kuat gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dalam emosi gitu ya, itu sebenarnya orang itu makin lemah itu. Ya. Dan ini sebenarnya di dalam penelitian sekarang itu, kajian sekarang itu dari sisi ilmu kesehatan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari sisi baik dari segi fisik maupun mental gitu ya. Kalau dari fisik gitu ya, jadi orang yang marah terus gitu ya, gitu. Biasanya itu akan bisa stres gitu ya, stres, kemudian urat-urat tegang gitu, akhirnya dia jadi bisa sakit di leher gitu ya, di punggung, di lengan gitu kan itu. Apalagi kalau misalkan saja terus-menerus gitu, akhirnya peredaran darah gitu ya ke jantung gitu ya, ini kedokteran nih ada gitu, kemudian dari jantung ke seluruh tubuh, jadi terhambat itu kalau kita emosi atau marah terus gitu ya. Nah, dan akhirnya penyaluran nutrisi dan oksigen itu ke semua sel tuh akhirnya jadi berkurang gitu. Kalau berkurang berarti akhirnya mengganggu pernafasan dan pencernaan, dan akhirnya imunnya, kekebalan jadi lemah, dan akhirnya mudah jadi sakit gitu. Jadi itu secara fisik sekarang terlihat gitu, orang yang marah, yang gampang marah itu sebenarnya orang yang fisik lemah gitu ya. Dan secara mental pun ya dalam kajian bisa kelihatan gitu ya. Kalau misalkan orang cepat marah gitu, biasanya cenderung tidak terkendalikan diri gitu, dan biasanya melakukan ucapan perbuatan yang sulit dikontrol gitu ya, biasa mencela gitu ya, marah segala macam gitu, bahkan bisa membunuh orang gitu ya. Dan ini sebenarnya kata Rasulullah, marah itu sebenarnya di situ ada setan sebenarnya, api setan masuk dari ulu hati gitu ya. Dan itu biasanya nanti akan otot-otot kita tegang ya, naik ke atas, mukanya jadi merah gitu kan, seperti itu gitu. Dan itu sebenarnya setan itu, ketika marah itu kita di setan itu lagi mempengaruhi gitu. Nah, ada cerita ya, pernah diceritakan itu ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang Baduy marah, mencela Sayyidina Abu Bakar, tapi Abu Bakar tenang aja. Tapi ketika sampai 3 kali dicela terus gitu, terus akhirnya meladeni gitu ya, meladeni. Yang tadinya Rasulullah tersenyum-senyum, ketika Sayyidina Abu Bakar meladeni, langsung pergi tuh meninggalkan Abu Bakar.
Dan Abu Bakar sedih kan, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku? Tadi ketika kamu tidak meladeni gitu ya, ketika dicela, itu di sampingmu ada malaikat gitu. Tapi ketika kamu meladeni, mencela juga gitu ya, nah itulah di sisimu itu setan gitu. Dan nggak ini gitu ya, seorang nabi itu bersama setan nggak mungkin gitu, mungkin harus pergi di situ ya. Jadi disitulah barangkali ya pengendalian diri itu dilihat dari sisi fisik dan mental gitu ya, makin bisa mengendalikan diri, maka makin kuat orang itu gitu. Dan yang namanya pengendalian diri itu bukan berarti nggak boleh marah gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 golongan gitu. Ada yang namanya istilahnya tafrid ya, yang orang yang hilang marahnya gitu ya. Nah, kemudian ada ifrat yang benar-benar pengendaliannya tuh marahnya tidak terkendali gitu. Yang bagus adalah yang itidal, di tengah-tengah gitu. Kadang-kadang memang harus marah ketika dizalimi atau mungkin ketika menegakkan agama gitu. Rasulullah sangat sabar ketika dilempari batu di Taif gitu, dia nggak marah gitu, berarti bisa mendoakan itu kalau ada gunung yang bisa nih hancurkan itu orang yang melempari Rasulullah. Tapi enggak Rasulullah. Tapi ketika gitu waktu itu ada seorang dari Bani Hashim ya mencuri gitu ya, kemudian ditutup-tutupi, Rasulullah marah gitu. Jangankan Bani Hashim, kalau anak saya sendiri yang mencuri, saya akan memotongnya gitu. Jadi memang kadang-kala harus marah dalam menegakkan agama gitu. Ya, mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa mengendalikan ya emosi ini ya. Jadi memang kadang-kala marah dalam menegakkan agama memang harus tegas gitu, bukan marah sih lah ya, tegas gitu kan ya. Kemudian kita juga harus bisa mengendalikan emosi. Dan ini kalau misalkan ada orang yang salah kepada kita ya harus kita maafkan gitu. Wal afiyanin wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dan memang kalau orang yang sudah memaafkan, biasanya kita cirinya tuh kita harus berbuat baik ke orang yang menzalimi. Allah yuhibbul muhsinin. Ya mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.